Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama keluarga besar BKKBN dalam hal ini menyampaikan sejalan dengan arahan Bapak Presiden, Bapak Jokowi dalam menghadapi musibah atau wabah pandemi virus corona yang kita kenal dengan COVID-19 yang telah mendunia ini, maka kami BKKBN mengajak seluruh keluarga yang ada di Indonesia untuk menjalankan 8 fungsi keluarga dengan baik. Kita semua tahu bahwa keluarga adalah unit terkecil dari penduduk dan juga masyarakat yang merupakan suatu ikatan yang kuat secara batiniah dan juga secara spiritual, di mana di dalam suatu keluarga itu tentu punya ikatan dalam bentuk kebersamaan, keselarasan, dan juga mempunyai toleransi antar anggota keluarga dan juga antar keluarga di dalam masyarakat. Fungsi pertama dalam keluarga adalah fungsi agama. Tentu sudah seyogianya kita semua sebagai keluarga, sebagai makhluk yang beriman, agar dalam menghadapi adanya wabah corona, kita harus tenang, tidak panik, dan tentu kita semua meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan selebihnya kita berdoa serta berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Fungsi yang kedua ini tidak ada kalah pentingnya, yaitu adalah fungsi sosial dan budaya, di mana kita tahu bahwa kita adalah sebagai makhluk sosial dan juga berbudaya. Oleh karena itu saya mengajak kepada para orang tua harus bisa mengajak kepada anggota keluarganya, anaknya untuk membudayakan hidup bersih dan juga sehat di lingkungan keluarga masing-masing. Tentu kemudian juga kita harus punya kepedulian baik terhadap diri sendiri, kepada sesama anggota keluarga, dan juga kepada semuanya untuk mencegah terjadinya penularan corona atau COVID-19 ini. Satu fungsi yang juga sangat penting yaitu fungsi yang ketiga, yaitu fungsi cinta kasih. Kita semua tahu keluarga punya fungsi yang sangat luhur, yaitu fungsi cinta kasih sesama keluarga antara bapak ibu, anak, dan juga saudara yang ada dalam keluarga. Maka sebagai wadah bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir batin ini, maka keluarga harus punya rasa empati, memperhatikan dan juga menolong dengan ikut tanggung jawab. Terlebih jika ada keluarga yang dalam hal ini dicurigai atau bahkan sudah ada yang positif menderita infeksi virus corona. Fungsi keempat adalah bagaimana keluarga bisa menjadi suatu pelindung. Oleh karena itu, fungsi perlindungan adalah sangat penting, di mana jika fungsi perlindungan ini berjalan dengan baik, maka keluarga sebagai tempat berlindung yang aman dan nyaman bagi anggotanya. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mencegah terjadinya penularan infeksi virus corona ini juga, saya berharap di dalam keluarga kita terapkan etika, cara hubungan antar satu dengan yang lain, kemudian saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ketika keluarga itu semua taat dengan aturan, himbauan dalam rangka mencegah infeksi corona, maka kemudian anggota keluarga akan merasa aman. Dan itulah peran keluarga dalam perlindungan. Dan fungsi kelima ini adalah sangat esensial, yaitu fungsi reproduksi. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi penularan virus corona kepada keluarga, marilah keluarga yang rentan seperti ada ibu hamil, ada bayi, ada balita, ini adalah orang-orang yang sangat penting untuk kita lindungi. Kita tahu ketika ada ibu hamil yang panas, batuk, pilek, dan apalagi positif corona, maka sangat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan janin yang ada di dalamnya, dan tentu menjadi suatu ancaman kesehatan bagi ibu dan juga bayi. Oleh karena itu,
kita harus lindungi bersama ibu hamil. Begitu juga bayi, bisa dibayangkan ketika bayi itu kemudian demam, batuk pilek, dan kemudian dia rewel, maka ini efeknya akan menjadi banyak ketika bayi itu daya tahannya belum begitu bagus, dan juga balita tentunya. Sehingga marilah kita bersama-sama bisa meningkatkan daya tahan anggota keluarga kita, khususnya yang rentan tadi, dengan memberikan nutrisi yang cukup, gizi yang cukup, makanan yang cukup, kemudian juga memberikan perlindungan yang cukup. Dengan demikian maka fungsi keluarga dalam hal reproduksi untuk orang hamil, untuk bayi, anak-anak, dan untuk orang tua bisa berjalan dengan baik. Yang keenam adalah fungsi keluarga dalam hal pendidikan dan juga sosialisasi. Oleh karena itu, saya mengajak kepada para orang tua untuk bisa memberikan pelajaran yang terbaik untuk anggota keluarga dan untuk anak-anaknya. Ini satu hal yang penting, bagaimana mengecek anak kita, apakah dia kalau batuk, cara menutup mulutnya sudah bagus atau belum, benar atau belum. Kemudian kalau dia perlu pakai masker, apakah dia sudah pakai masker dengan baik atau belum. Kemudian juga bagaimana apakah dia kalau menggunakan fasilitas-fasilitas yang sifatnya umum dan tangan bersentuhan, apakah kemudian sudah tertib mencuci tangan dengan baik atau belum. Ini adalah bagaimana cara memberikan pelajaran kepada anggota keluarga. Ini adalah menjadi tanggung jawab fungsi pendidikan bagi keluarga. Saling mengingatkan bagaimana cara kita menjaga diri dan menjaga anggota keluarga agar tidak tertular oleh virus corona. Fungsi yang ketujuh yaitu adalah fungsi ekonomi. Maka marilah kita maknai bersama bahwa di dalam situasi seperti ini tentu justru kita bisa melakukan hidup hemat. Kami sarankan kepada semua keluarga untuk kemudian tidak boros bepergian yang tidak penting. Begitu juga ketika pendapatan kita tidak berlebihan, kemudian kita ada pengeluaran yang tidak berguna, contohnya seperti merokok. Ya, dimana kalau kita merokok juga tenggorokan itu jadi terasapi, kalau kita ada gejala batuk pilek tentu ini juga membuat peradangan di tenggorokan menjadi lebih berat. Ini adalah bentuk-bentuk bagaimana kita bisa efisien, hemat, dan kemudian kita bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak dipentingkan secara ekonomi. Fungsi yang kedelapan adalah fungsi pembinaan lingkungan. Di kala kita ada wabah virus corona ini, tentu kita tidak mudah mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul bersama-sama, bergotong royong. Akan tetapi kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk membersihkan lingkungan. Sebagai contoh, kita membersihkan lingkungan tanpa harus secara gotong royong serentak, tetapi masing-masing dengan tetap menjaga jarak antar satu dengan yang lain, kemudian kita ciptakan lingkungan kita yang bersih. Saya kira ini masih sangat mungkin sekali. Ini contoh kepedulian kita kepada lingkungan. Nah, oleh karena itu tanpa harus kita mengurangi kehati-hatian untuk saling menular, tentu gotong royong dalam arti menyelesaikan kepedulian terhadap lingkungan tetap bisa dikerjakan dalam rangka untuk mencegah terjadinya penularan virus corona.